Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan saya, Pasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Dalam video sebelumnya kita bicara mengenai bersembahyangan Dewa Dapur menjelang Hari Raya Imlek. Nah, kalau Hari Raya Imlek sendiri itu diperingati pada saat Caid. Nah, tahun depan adalah tahun ular atau ular kayu tepatnya. Tahun ini adalah tahun naga. Nah, lalu apa aktivitas orang menjelang Hari Raya Imlek ini? Biasanya orang pergi ke tukang ramal, pergi ke tukang kuamia untuk dihitung peruntungannya tahun depan. Lalu ciong-ciongan, nah atau buang sial. Ciong itu sial itu biasanya beda 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun dengan sio yang akan datang dia sio ular. Nah, sio ular ini akan ciong dengan sio 3 tahun yang selisihnya dengan sio ular. Misalnya atau 6 tahun. Nah, misalnya sio macan. Itu kan selisih 6 tahun dengan sio ular. Wah, itu ciong gede. Nah, mereka yang punya sio macan tentu khawatir. Oh, nanti tahun depan saya ciong gede loh sama ular. Sehingga mereka mengkiasnya dengan persembahyangan depan dewa-dewa yang jahat agar mereka terselamatkan dari kesialan itu. Ada 4 dewa yang menjadi sumber kejahatan atau sumber ketakutan orang keturunan Chinese. Nah, dewa pertama disebut Tai Sui atau Tai Sui Ya atau apa. Nah, dewa ini kalau kita lihat bentuknya, tangannya mau mukul, kakinya mau nendang. Nah, ini dewa yang membuat kesialan buat kehidupan kita. Kok dewa bikin sial? Oh iya, kalau dalam persembahyangan agama tradisi itu dewa itu ada 2 golongan. Nah, ada golongan yang baik, golongan yang tidak baik. Nah, ini termasuk golongan yang tidak baik. Tai Sui Ya atau Tai Sui. Nah, supaya dia tidak mukul, tangannya itu digantungi uang. Uang yang logam yang tengahnya bolong itu direnceng sedemikian rupa, digantung ke tangannya. Waktu dia mau mukul ada uang, jadi nggak jadi mukul. Nah, kakinya mau nendang. Nah, kaki yang mau nendang kan diangkat tuh kaki. Nah, biasanya diganjelin duit bawahnya itu. Sehingga ketika dia mau nendang, ada duit. Jadi nggak jadi nendang deh. Nah, lalu dibacakan doa-doa. Apa begitu? Nah, lalu ada dewa yang lain, dewa jahat ini disebut macan putih. Biasanya ada di tiap kelenteng itu ada dewa macan. Nah, itulah dewa macan putih itu. Ya kan? Nah, itu disembayangin dengan ngoseng atau samseng. Biasanya juga dengan kacang-kacang hijau. Nah, begitulah. Lalu dewa ketiga itu Tianko atau anjing langit. Dan yang terakhir itu 5 hantu. Ngokui. Nah, ini nanti tukang tongsu yang bisa tahu kita sialnya di mana. Nanti dia juga ramalkan itu. Nah, tradisi-tradisi seperti ini pada tahun
60-an, 70-an, 80-an bahkan masih sangat laku. Nah sekarang gimana? Kurang. Orang nggak peduli. Nah, sudah mulai tidak relate dengan perkembangan zaman. Sembayang nggak sembayang. Kias atau tidak kias. Yang terjadi ya begitu aja. Nah, tradisi Imlek lainnya yang banyak kita temuin ialah di samping tungsu, lihat peruntungan dan sebagainya, adalah tradisi untuk membersihkan rumah, tradisi bikin kue dan sebagainya. Rame deh kalau menjelang Imlek ini. Nah, seperti video sebelumnya, salah satu tradisi yang baik adalah melakukan bakti sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Itu jelas punya pengaruh yang baik, terutama bagi yang memberi. Yang menerima mungkin ya udah terima segitu, ya udah dia senang ya sudah. Tapi yang memberi itu luar biasa efeknya. Nah, kita berlatih untuk mengurangi kemelekatan kita. Nah, itu tradisi yang baik. Lalu, Majelis Budayana Indonesia Jakarta misalnya punya tradisi sewaktu Imlek mengunjungi para pandita yang senior, memberi perhatian, memberi angpau dan sebagainya. Itu juga tradisi yang baik. Nah, saya kira agama jika ingin eksis, jika ingin bertahan, bahkan berkembang, ya kita harus membuat tradisi-tradisi yang relate dengan perkembangan zaman. Tradisi-tradisi yang lama mungkin kita harus evaluasi. Bagaimana kita kemudian mendorong umat kita dengan perkembangan zaman yang baru. Misalnya kalau di umat Buddha, tujuannya kita mengurangi duka atau menghilangkan duka. Nah, bagaimana kita kemudian berlatih untuk menghilangkan kemelekatan. Kemelekatan itu adalah duka. Nah, ini yang penting kita dapat dorong umat kita untuk merelatekan. Nah, baksos juga merupakan bentuk dari pelatihan itu. Pelatihan agar kita tidak melekat, agar kita berbagi. Jadi, di PJ kan, saya juga percaya di daerah-daerah lain juga dilaksanakan bakti-bakti sosial. Misalnya penjualan baju murah dan sebagainya. Saya menghargai kegiatan seperti itu. Nah, di PJ misalnya melaksanakan kegiatan untuk baju murah buat mereka yang tidak mampu di hari raya Imlek bisa memiliki baju yang baru. Itu baju-baju baru dengan harga yang murah. Misalnya 4 baju dijual goban, 1 baju dijual 15.000. Itu kan sangat membantu. Dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja seperti ini, tentu umat kita akan merasa terbantukan. Sehingga acara-acara, tradisi-tradisi Imlek yang berlangsung puluhan atau ribuan tahun yang lalu tetap bisa relate dengan perkembangan zaman. Misalnya tradisi di hari raya Imlek kan sering menyambut dewa rezeki atau dewa hoki, Jie Cai Shen, menjemput dewa rezeki. Nah, cara menjemput dewa rezeki ini kan bisa kita rubah dalam bentuk tradisi baru, yaitu membuat baksos atau kita membuat
acara yang kita bisa memperoleh kebahagiaan. Nah, yang paling gampang itu baksos atau memberi hadiah kepada para senior yang tidak mampu. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk yang bisa kita modifikasi. Kita memerlukan terobosan-terobosan, memerlukan modifikasi-modifikasi, memerlukan kontekstualitas dengan perkembangan zaman agar agama ini tetap bisa bertahan. Terakhir, saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Imlek tahun ular kayu. Mudah-mudahan di tahun ular kayu ini Anda diberkati oleh Sang Tiratana, Sang Triratna dengan kebijaksanaan, dengan kebenaran, dan dengan hati yang suci. Kebijaksanaan berarti Buddha, kebenaran berarti Dharma, kesucian berarti Sangha. Jadi kita harus berpikir secara bijaksana, bertindak secara benar, dan menggunakan hati dalam setiap perbuatan kita. Demikian dari saya, Upasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.